Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu peserta sahabat pengadaan dimanapun berada di kelas daring kedua bulan Februari dengan judul Peran Tim Teknis dalam Pengadaan Barang Jasa, Perencanaan, Persiapan, dan Serah Terima Pekerjaan. Hari Rabu tanggal 16 Februari 2022. Selamat pagi kami sampaikan juga kepada Bapak Sukadi selaku fasilitator tetap PBJ di IAPI DPD Jawa Timur dan Bapak Suwarno selaku fasilitator dan fasilitator pendamping juga pengurus dan juga rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini. Bersama kami tim admin IAPI DPD Jawa Timur ada saya Mbak Neno, ada Mbak Upi dan ada Mbak Ira. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, semangat, dan selalu tersenyum. Tetap jaga iman, imun, dan aman. Sebelum dimulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan hari ini, yaitu pembukaan, sambutan pengurus IAPI DPD Jawa Timur, tangkapan layar bersama, pemaparan materi sekaligus tanya jawab, dan diakhiri kembali dengan tangkapan layar bersama. Baiklah, kita masuk ke agenda yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita tundukkan kepala sejenak mengucap syukur atas nikmat kesehatan yang diberikan, serta mengawali kegiatan pagi ini supaya mendapatkan keberkahan dan kelancaran, juga kemudahan dalam memahami ilmu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikutnya, sambutan pengurus yang akan disampaikan oleh Bapak Suwarno selaku seksi organisasi, dan saat ini beliau sebagai Kepala Dinas PU di Kota Madiun. Kepada Bapak Suwarno, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada kita, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya peserta, narasumber Pak Sukadi, teman-teman admin IAPI, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa silaturahim walaupun dalam bentuk jaringan di Zoom ini. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih atas nama pengurus IAPI Jawa Timur, di mana Bapak Ibu pada kesempatan ini diskusi bersama dengan Pak Sukadi. Saya juga ikut dampingi kaitan dengan peran tim teknis dalam pengadaan barang jasa. Dan memang untuk peran tim teknis ini sangat dibutuhkan manakala Bapak Ibu melakukan pengadaan barang jasa. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Sukadi. Saya hanya memberi masukan selaku pengurus ketika Bapak Ibu dalam PBJ belum paham betul, misalnya jadi PPK atau jadi pokja pemilihan misalnya, tidak paham terhadap apa yang dia kerjakan, minta bantuan ke teman-teman teknis ini. Paham terhadap apa yang dikerjakan, karena pada prinsipnya selaku PPK itu mengelola kegiatan, memanage. Ketika kita nggak paham, bisa meng-hire orang yang paham dijadikan tim teknis. Sehingga suatu saat misalnya ada pertanyaan kaitan dengan teknis, ya biar orang yang paham ini menjelaskan secara teknis. Kerjakan apa yang menjadi tugas Bapak Ibu sekalian selaku PPK, cuman ketika nggak ahli, jangan pura-pura ahli, ini pesan saya. Kalau nggak ahli, Ibu Bapak pura-pura ahli memproses pengadaan barang jasa padahal tidak ahli di situ, itu nanti suatu saat berakibat fatal ketika proyek itu tidak terlaksana secara baik. Oleh karena itu, saran saya, peran tim teknis ini sangat betul-betul dikedepankan. Hire orang ahli itu untuk bantu Bapak Ibu
tapi kasih honor anggarkan di DPA, itu boleh. Itu pengantar saya selaku pengurus, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersilaturahim, berdiskusi bersama nanti dengan Pak Sukadi. Perlu saya sampaikan, Pak Sukadi ini teman lama Bapak Ibu, senior saya. Beliau malang melintang di PU. Saya pernah jadi muridnya ini. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Dan sekali lagi, manakala ada kesempatan, silakan bergabung dengan IAPI untuk diskusi dengan tema-tema yang lain. Kira-kira itu, sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu bergabung di IAPI guna diskusi kaitan dengan ranking teknis dalam TPJ ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Suwarno yang berkenan memberi sambutan kegiatan hari ini. Insya Allah beliau akan mendampingi hingga kelas berakhir. Baik, selanjutnya yaitu tangkapan layar. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya dan mohon tetap diaktifkan selama kegiatan berlangsung ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya yaitu agenda inti hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sukadi, yang akan dipandu oleh Mbak Opi. Kepada Mbak Opi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta, Bapak Narsum, ada Pak Sukadi dan Pak Suwarno, dan selamat pagi juga buat teman-teman admin dimanapun berada. Perkenalkan, saya Upi, salah satu tim admin di IAPI DPD Jatim, dan akan menemani Bapak Ibu insya Allah selama 2,5 jam ke depan untuk mengikuti kelas daring hari ini dengan judul peran tim teknis dalam pengadaan barang jasa. Sebelumnya saya ingatkan lagi tata tertib kelas daring hari ini. Dimohon untuk video Bapak Ibu aktif selama kelas berlangsung, kemudian mohon tidak merokok selama kegiatan, dan audio yang aktif hanya panitia dan narsum. Hal ini agar suara kami bisa terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada. Sebelumnya kami mohon maaf karena terus menggunakan masker karena posisi kami sedang di kantor dan berada di dalam ruangan. Jadi chat di Zoom akan diaktifkan sebagai sarana komunikasi. Jadi mungkin dirasa ada ucapan dari narsum ataupun panitia yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa menyampaikan di chat Zoom. Kemudian di awal akan ada pemaparan materi oleh Pak Sukadi. Kemudian untuk tanya jawab menggunakan link Slido. Setelah ini akan saya bagikan linknya di chat Zoom. Kemudian setelah itu bisa ada tanya jawab secara interaktif. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand dan kami akan menyalakan audio Bapak Ibu. Dan terkait materi, rekaman kelas daring dan sertifikat akan kami share di WA Group. Baik, selanjutnya kami berikan waktu kepada Pak Sukadi untuk memulai pemaparan hari ini. Beliau adalah salah satu fasilitator PBJ di IAPI DPD Jatim dan saat ini merupakan sekretaris 1 di IAPI DPD Jatim. Kepada Pak Sukadi, dipersilakan Pak. Tes suaranya masuk ini Pak? Masuk Pak. Oke, kita mulai. Suaranya mudah-mudahan jelas dimanapun Bapak Ibu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama yang terhormat para pengurus DPD IAPI yang kebetulan hadir adalah Pak Warno dan admin IAPI yang lengkap dan peserta Zoom, Bapak Ibu yang ada di luar, di kantor dan di mana saja berada. Pagi hari ini kami akan diskusi bersama atau sharing terkait peran tim teknis dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tadi disampaikan Pak Warno sebelumnya, ya kebetulan kami dulu pernah sama-sama di PU, jadi insya Allah nanti kalau ada yang kurang bisa dibantu ya Pak Warno, karena regulasinya atau bahasanya mungkin terkinian, karena saya sudah yang terdahulu, jadi mungkin ada yang bahasanya yang kurang pas menurut bahasa milenial, nanti mohon dibantu. Baik Bapak Ibu, perlu kami informasikan bahwa kami
diberikan waktu berapa Mbak? 2,5 jam. 2,5 jam itu sampai selesai Pak. Jadi Bapak mungkin presentasinya kurang lebih 1,5 jam Pak. Oh Maksimal. gitu. Saya Iya. kira 2,5 jam. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena waktunya cuma 1,5 jam, ya nanti ada yang kami loncati atau kami lewati karena tidak semuanya kami sampaikan, mungkin waktunya nggak cukup. Kalau kepingin cukup jadi ya diskusi bersama atau nanti bisa calling via PIN, itu yang bisa kami sampaikan. Baik, kita mulai. Pertama, ini biodata saya, nama cukup pendek, Bapak Ibu Sukadi, gitu aja ya. Ini mungkin nama dari desa. Dan institusi sudah kami diinformasikan Pak Warno tadi dari BPDIAP, alamatnya di Surabaya. Saya terkait pengalaman pekerjaan, mungkin saya mulai dari awal sampai dengan hari ini, Dapurna itu kebanyakan di proyek ya. Kemudian akhir-akhir ikut bergabung di Sekretariat Provinsi Jawa Timur, yaitu di mana yang termasuk pertama ya yang ikut mendukung, menjadikan dan mensupport sehingga dari UPT menjadi Biro PPJ. Dan saya terakhir sebagai Kabag Pembinaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Itu di strukturalnya, tapi kalau di dunia pengadaan, saya mulai dari asisten perencanaan, panitia lelang, dulu namanya panitia, sekarang Pokja, kemudian pernah jadi BPK juga, dan terakhir di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Itu sepintas atau informasi data saya. Kemudian tujuan dari diskusi bersama ini, semoga peserta, ya saya kira sudah memahami semuanya, ini mungkin yang baru ya, memahami peran tim teknis dalam pengadaan barang dan jasa itu secara umum. Kemudian secara khusus, itu setelah materi ini disampaikan, itu para peserta sebagai tim teknis, kebetulan Bapak Ibu ini tidak semuanya tim teknis, atau nanti bisa disampaikan ke teman atau Bapak Ibu yang berperan. Itu diharapkan mampu membantu, memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu, yaitu terhadap sebagian atau seluruh pengadaan barang dan jasa kepada PA, KPK, BPK, Polda Pemilihan. Jadi bisa sebagian, bisa keseluruhan. Itu yang secara khusus. Nah, kemudian dalam melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa melalui penyedia ini, di mana PA, KPA, BPK, Pokja itu dapat dibantu sebetulnya oleh tim teknis, tenaga ahli, tim pendukung, dan PPK juga dapat dibantu oleh PPTK. Jadi rasanya yang jadi PPTK itu kalau menerapkan aturan sesuai dengan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, sebetulnya sudah cukup kuat sebetulnya peran tim teknis. Tim teknisnya ada tim tenaga ahli atau tim ahli atau tim pendukung, bahkan PPTK. Sebetulnya dapat dibentuk, namun kenyataannya rata-rata PPK itu sebagai dirjen. Jadi mohon maaf, meminjam bahasanya teman-teman, dirjen itu saya kira dirjen yang di sana eselon 1, habis singkatan Direktur Ijen. Jadi PPK tidak punya staf. Rata-rata seperti itu. Alasannya juga alasan klasik, dananya tidak ada. Sebetulnya tidak demikian, bahwa tim teknis itu dibentuk untuk membantu para pelaku, di mana khususnya pengguna, mulai PA, KPA, dan BPK, bahkan Pokja. Yang kami tahu kalau Pokja itu istilahnya bukan tim teknis, tapi tenaga pendamping. Dan itu ternyata lebih cepat
Ya, mudah-mudahan lebih cepat pelaksanaan. Mudah-mudahan kalau di institusi atau di entitas lain yang menggunakan sumber dana APBN dan APBD, ya sedapat mungkin tim teknis ini dibentuk atau diadakan atau dialokasikan dananya supaya nanti dalam pelaksanaan pengaturan jasa dapat dibantu. Dan tadi apa yang disampaikan Pak Warno, tim teknis ini perannya sangat-sangat besar, tapi tidak kelihatan. Sebagai contoh, cepat atau lambatnya proses pengadaan barang jasa mulai dari awal sampai serah terima itu tak luput dari peran tim teknis. Tapi kadang-kadang tim teknis ini tidak ada kadang-kadang seperti itu. Dan mudah-mudahan lewat diskusi bersama ini mudah-mudahan dapat dialokasikan nanti apa sih peran tim teknis. Nah, baiklah, akan kita bahas bahwa tim teknis itu dibentuk dari unsur KLPD atau Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk membantu memberikan masukan dalam melaksanakan BPJ. Itu bisa sebagian, bisa seluruh tahapan BPJ. Nah, seluruh tahapan BPJ tentu Bapak Ibu semuanya sudah pernah membaca semuanya berbagai regulasi yang sudah berubah mulai Perpres yang sebelumnya, sekarang Perpres 16 2018 beserta perubahannya yang nomornya sama dengan berlemnya, yaitu nomor 12 tahun 2021. Mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan serah terima. Nah, apa saja nanti yang dapat kita diskusikan di sini, bisa sebagian, bisa seluruhnya, tergantung peran Bapak Ibu sebagai tim teknis. Nah, sebetulnya tim teknis perannya sangat luas di sini, mulai tahapan pra-kontrak sampai dengan pasca kontrak. Pra-kontrak itu ya persiapan sampai dengan sebelum ditandatangani kontrak, itu pasca kontrak. Ya, itu isinya mulai tahap perencanaan, persiapan pengadaan itu masuk di pra-kontrak. Sedangkan di pasca kontrak mulai penyerahan PAHP oleh Pokja sampai dengan serah terima, itu yang masuk di dalam ranah pasca kontrak. Nah, ini semuanya peran tim teknis masuk mulai sebelum SPPBJ. Itu kalau dulu ada PAM atau pre-award bidding, sekarang sudah tidak ada lagi, diganti review pemilihan hasil Pokja. Jadi masih ada review. Kemudian mendampingi sampai dengan terbitnya SPPBJ. Kemudian sebelum tanda tangan kontrak ada yang namanya rapat persiapan penandatanganan kontrak. Kemudian setelah itu diterbitkan SPMK. Sebelum SPMK juga ada penyerahan personil dan penyerahan lokasi. Dan setelah SPMK ada kegiatan namanya PCM atau pre-construction meeting. Itu yang titik poinnya adalah di sana bahwa pelaksanaan itu nanti berjalan mulus, berjalan lambat, berjalan cepat adalah pada rapat di construction meeting itu, karena semua pihak ada di sana. Jadi sudah kelihatan jenis kelaminnya bahwa penyedia itu, khususnya pekerjaan konstruksi di sini, itu nanti lancar atau tidak, itu para pihak di sini untuk melakukan rapat PCM dan pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini nanti ada pengendalinya, yaitu konsultan supervisi, dan akhirnya sampai dengan selesai PHO atau P1, ST1, dan masa pemeliharaan dilanjutkan dengan FAO, Payender Handover, atau P2 atau ST2. Nah, itu adalah peran dari tim teknis masuk di dalam sini. Nah, dimulai dari apa? Ya, menurut Perpres 12 2001 beserta perlemnya nomornya sama, yaitu dimulai dari tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, kemudian persiapan pemilihan, proses pemilihan. Nah, 2 poin ini kami tidak akan membahas, tapi hanya sepintas saja. Kemudian pelaksanaan kontrak. Nah, ini nanti ya kita lebih banyak di sini dan serah terima. Itu bahasan diskusi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama adalah tahap perencanaan menurut Perpres dan perlemnya
apa saja, yaitu tim teknis itu dapat membantu mengenai identifikasi pengadaan barang dan jasa, penetapan jenis pengadaan barang dan jasa, cara pengadaannya, dan pemaketan serta konsolidasi kalau ada, dan waktu pemanfaatan barang itu kapan dimanfaatkan oleh end user atau calon penerimaan manfaat, dan yang terakhir adalah penganggaran. Nah, kemudian identifikasi itu apa? Identifikasi itu sebetulnya karena Bapak Ibu semuanya di sini sudah paham terkait pengadaan barang dan jasa, mulai dari pembahasan RUU APBN dan rancangan Perda APBD itu yang di APBD, bahwa di sana ada akun belanja pengadaan barang dan jasa. Khusus di KL dan lembaga, itu di dalam akun belanja, itu ada belanja bantuan sosial dan belanja hibah dan belanja modal sendiri. Sedangkan di pemerintah daerah, itu ada akun belanja barang dan jasa, yang di dalamnya ada belanja operasional, belanja modal, dan tidak tutup kemungkinan itu ada namanya bantuan sosial dan belanja hibah. Itu menurut peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 terkait perencanaan. Kemudian yang kedua adalah membantu menetapkan jenis barang. Lah ini ada sedikit pemandangan yang berbeda dari sebelumnya. Penetapan jenis pengadaan yang dulunya itu ada 4, tapi sekarang juga masih tadi ada 4. Namun untuk pekerjaan jasa konsultansi ini ada 2, dibedakan menjadi jasa konsultansi non-konstruksi dan pekerjaan jasa konsultansi konstruksi. Itu menurut peraturan dan menurut Perpresnya juga seperti itu, dan detailnya ada di peraturan lembaga nomor 11 tahun 2021 terkait perencanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk cara pengadaannya itu menurut Perlemnya itu bisa dikelompokkan menjadi cara pengadaan melalui swakelola. Nah, yang swakelola itu dapat dikerjakan sendiri oleh KLBD, ini yang terkenal dengan istilah tipe 1, dan di KLBD lain itu dengan tipe 2, dan organisasi kemasyarakatan tipe 3, dan kelompok masyarakat. Itu terkait pemaketan cara pengadaan melalui swakelola. Sedangkan yang lewat penyedia itu disediakan oleh pelaku usaha. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau cara pengadaan lewat swakelola ya nantinya bagaimana swakelola itu tata caranya. Kalau melalui penyedia jasa, yaitu membantunya sama, hampir sama, cuma caranya saja yang berbeda, yaitu mulai dari perencanaan, persiapan, sampai dengan serah terima pekerjaan. Nah, terkait pemaketan, nah ini kami kelompokkan ya, bukan aturannya ada kelompok 1, kelompok 2, tidak, tapi kami kelompokkan menjadi kelompok pemaketan pengadaan barang dan jasa, jasa konsultansi, dan jasa lainnya, yaitu yang berorientasi pada keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan KLBD dan garing atau volume barang garing jasa barang kebutuhan dan ketersediaan barang di KLBD serta kemampuan pelaku dari usaha. Itu menurut Perlem 11. Yang kelompok 2 pemaketannya itu untuk jasa konstruksi. Nah, ini untuk jasa konstruksi ini menjadi konsultan konstruksi dan pekerjaan konstruksi di dalam kelompok yang kedua. Jadi saya hanya istilah kami aja saya kelompokkan seperti ini supaya mudah. Jasa konstruksi dan di luar jasa konstruksi. Untuk jasa konstruksi pada pekerjaan konsultansi konstruksi ini dengan pagu sampai dengan
1 miliar itu masuk kualifikasi usaha kecil, sedangkan 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar masuk klasifikasi usaha menengah, sedangkan di atas 2,5 miliar untuk pekerjaan jasa konsultansi itu masuk besar. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya atau dari Perpres sebelumnya, bahwa untuk pekerjaan konstruksi dengan pagu sampai dengan 15 miliar itu masuk kualifikasi usaha kecil. Sedangkan yang menengah itu 15 miliar sampai dengan 50 miliar itu untuk kualifikasi usaha pekerjaan konstruksi. Sedangkan besar itu displit menjadi besar dengan nilai 50 sampai dengan 100 dan besar 100 ke atas. Nah, ini kualifikasi usahanya itu termasuk kualifikasi usaha besar, tetapi kepesertaannya yang ikut dalam proses tender untuk nilai 50 sampai dengan 100 ini untuk teman-teman yang non BUMN, sedangkan yang di atas 100 untuk pemaketan ini dicanangkan untuk BUMN. Apakah non BUMN boleh masuk? Ya, tentunya boleh masuk dengan memenuhi kriteria. Jadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa untuk besar yang nilainya 50 miliar sampai dengan 100 miliar itu BUMN tidak masuk. Sedangkan yang di atas 100 miliar itu boleh BUMN serta non BUMN bisa berkompetisi mengikuti proses tender di sini. Nah, itu dari sisi pemaketan mereka perencanaan seperti itu. Kemudian terkait konsolidasi lah. Terkait konsolidasi ini kadang-kadang di luar sana itu nyampaikannya ini enak dan tidak enak. Tetapi menurut ketentuan Perlemnya 11 tahun 2021 itu dikhususkan kepada pengadaan yang sejenis karena dapat mengefisiensi dari sisi sumber daya baik waktu, tenaga, dan caranya lebih efisien dan keberpihakan kepada produk dalam negeri serta dari sisi komersial. Itu terkait konsolidasi. Sedangkan waktu, nah ini Bapak Ibu, kenapa waktu pemanfaatan barang ini tidak bisa tepat waktu karena dipengaruhi dari proses pemilihannya atau proses tendernya. Jadi yang perlu diperhatikan dari Bapak Ibu yang selaku tim teknis dalam diskusi bersama ini adalah terkait jadwal. Jadwal pengadaannya tentunya memakan waktu. Ini kalaupun lancar, otomatis bisa sesuai dengan schedule. Tapi kalau ada yang molor terkait sangga dan sangga banding, itu tentunya waktu pemanfaatan barang dan jasa tentunya tidak bisa sesuai dengan schedule. Nah, ini mohon diperhatikan pada saat perencanaan harus matang, kapan barang itu diterimakan di calon penerima atau end user. Dari jadwal pengadaannya, kalau normal ya paling-paling 20 jadwal pengadaan 20 hari sampai 1 bulan ini proses tendernya. Mulai persiapan pengadaannya itu ada di OBD. Jadwal persiapan pemilihan ini ada di teman-teman Pokja atau kalau di OBD itu di pejabat pengadaan, dan jadwal pelaksanaan pemilihan. Nah, ini jadwal pelaksanaan pemilihan ini kadang-kadang tepat waktu, kadang-kadang molor. Perlu Bapak Ibu cermati jadwal pemilihan ini molor itu karena apa? Tepat waktu itu karena apa? Ya tentunya Bapak mempersiapkannya pada saat persiapan pengadaannya harus betul-betul detail, jangan sampai nanti setelah dikirim ke Pokja ada review dan reviewnya tidak sedikit lah, itu biasanya yang menjadi molor. Kemudian jadwal pelaksanaan. Nah, ini jadwal pelaksanaan
dengan jadwal-jadwal yang di atas ini kalau molor, otomatis jadwal pelaksanaan kontraknya menjadi molor dan serah terimanya juga akan menjadi molor. Dan kami lihat beberapa tahun ini khususnya di APBD, jadwal pelaksanaan ini rata-rata itu selesainya di akhir Desember. Bahkan 30 Desember tidak selesai. Akhirnya ada kebijakan atau penambahan waktu pelaksanaan sehingga melampaui tahun anggaran. Ini yang seringkali kemudian jadwal serah terimanya juga akan menjadi molor. Itu dari sisi waktu. Kemudian berikutnya adalah anggaran. Nah, Bapak Ibu, dalam anggaran pengadaan barang dan jasa, di sini PPK melakukan review terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKA KL ini untuk APBN dan RKAPD ini untuk APBD yang melalui DPA dan kalau di APBN itu DIPA dalam hal biaya pendukung. Nah, apa saja sebetulnya biaya pendukung? Ini tentunya yang perlu biaya pendukung. Misalnya ada kegiatan pekerjaan yang di situ ada pelatihan atau transfer knowledge dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya instalasi, testing atau commissioning. Ini kalau ada ya tentunya dapat dialokasikan, dan biaya administrasi dan biaya lainnya. Nah, ini seringkali alasan-alasan klasik tidak ada biaya. Nah, tentunya kalau sampai disampaikan seperti itu biasanya di dalam perencanaannya yang belum melokasikan biaya pendukung. Nah, itu dari sisi anggaran. Itu adalah kegiatan perencanaan barang dan jasa. Selanjutnya, bahwa Bapak Ibu dalam tahapan perencanaan ini dikatakan selesai atau clear, bahkan istilahnya lebih cepat, indikasinya adalah yang sudah ditayangkan di dalam sirup. Nah, ini kebetulan kami mengambil contoh di salah satu OBD yang sudah memasukkan RUP dalam sirup itu sudah 1.323 paket. Ini saya comot berdasarkan jumlah paket terbesar di OBD Provinsi Jawa Timur. Karena apa? Dalam ketentuannya itu PPK menetapkan dan mengumumkan RUP itu paling lambat 31 Maret pada tahun anggaran berjalan. Artinya kalau kita ambil contoh DPA tahun 2022 itu diumumkan paling lambat 31 Maret tahun 2022. Ini sebagai contoh tahun anggaran berjalan. Nah, ini kami mengambil contoh itu di OBD di Jawa Timur sampai dengan hari ini sudah ada yang menginputkan di sirup itu sudah mencapai 1.323. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan entitas atau OBD di tempat Bapak Ibu? Bapak Ibu yang lebih tahu, karena di sini ada batasan 31 Maret. Lah, apakah nanti setelah 31 Maret ini sudah tidak bisa entry lagi? Ya, itu kami tidak bisa memberikan keputusan karena kewenangan dari LKPP. Di close atau dibuka itu tergantung, tapi diberikan warning minimal paling lambat 31 Maret. Kenapa? Ini juga ada dampaknya. Jika proses pemilihan yang khususnya melalui tender, jika sampai dengan 31 tidak masuk, maka proses pemilihannya akan molor dan pelaksanaannya juga akan molor dan akan berdampak pada serah terima yang juga akan molor. Nah, ini dari sisi tahapan melalui perencanaan. Jadi indikatornya kalau sudah tampil seperti ini, insya Allah clear pelaksanaan tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi Bapak Ibu bisa mengukur bahwa apakah sudah kami umumkan, karena di sini PA-KPA yang mengumumkan, tapi tidak menutup kemungkinan tim teknis itu yang mengeksekusi sebagai eksekutornya untuk menginputkan data seperti ini.
Itu dari tahapan perencanaan. Kemudian dari tahapan persiapan, apa saja yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu sebagai tim teknis dapat membantu sebagian atau membantu keseluruhan, ya tentunya tergantung perintah kan gitu. Kalau di entitas yang sumber dananya APBN dan APBD tentunya harus ada SK. Nah, dalam persiapan pengadaan ini sebetulnya domainnya BPK menetapkan mulai dari review dan penetapan spesifikasi teknis beserta KK untuk pekerjaan konsultan dan penyusunan dan penetapan KPS, kemudian penyusunan dan penetapan rancangan kontrak, kemudian khusus untuk pekerjaan konstruksi itu ada penetapan DED. Selanjutnya terkait uang muka, jaminan-jaminan, sertifikat, dan penyesuaian harga. Kalau memang ada kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 18 bulan. Itu detailnya menurut peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, itu detailnya ada di lampiran 2 untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian, apa saja sebetulnya dan yang harus dibicarakan atau harus didiskusikan pada saat penyusunan atau review penetapan spesifikasi teknis. Sebetulnya bahwa spesifikasi teknis ataupun KAK itu bertujuan bahwa kegiatan pelaksanaan pengadaan jasa ini sudah speknya atau KAK-nya itu masih sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaannya insya Allah masih ada. Seperti itu tujuannya spesifikasi teknis. Kemudian penetapan HPS. Nah, ini kenapa sih disusun HPS? Nah, ini bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan garing atau kewajaran harga satuan. Ini dilaksanakan teman-teman Pokja. Wajar enggak sih di sana? Kemudian menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan menetapkan besaran jaminan pelaksanaan bagi penawar yang menawar di bawah 80 HPS. Kemudian berikutnya adalah penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. Nah, Bapak Ibu dalam menyusun rancangan kontrak ini karena disusunnya itu pada saat persiapan dan ini nanti menjadi satu kesatuan dokumen tender, maka dalam penyusunan rancangan kontrak ini harus sudah didetailkan, bukan dikosongkan, termasuk di dalamnya ada atau garing dan sebagainya. Sudah didetailkan seperti itu dalam rancangan kontrak dan nanti detailnya kami sampaikan seperti ini. Bahwa tim teknis paling tidak harus sudah lebih tahu lebih dulu terkait rancangan kontrak. Khususnya di sini kami mengambil contoh untuk pekerjaan konstruksi yang ada di peraturan LKPP nomor 12 di lampiran 2. Bahwa jenis kontrak harus jelas Bapak Ibu, karena jenis kontrak sekarang juga ada namanya apa jenis kontraknya, TENKE sudah diganti menjadi terima kunci dan ada jenis kontrak yang lain nanti setelah slide ini. Kemudian lingkup pekerjaannya harus sudah jelas, keluaran atau output hasil pekerjaan. Nah, ini menyangkut jenis kontraknya. Kalau berdasarkan output atau keluaran, itu tentunya jenis kontraknya adalah harga satuan. Kemudian kesulitan dan risiko pekerjaan. Nah, ini tingkat kesulitan ini tentunya akan menjadi persyaratan pada saat tender. Jika tingkat kesulitannya rendah, kesulitannya sedang, dan kesulitannya tinggi, maka dampaknya di situ akan mempersyaratkan sertifikat
atau ahli K3-nya terkait pengalaman dan sebagainya, ini terkait kesulitan dan risiko pekerjaan. Nah, kemudian masa pelaksanaan itu berapa? Jangan-jangan masa pelaksanaannya ini sudah ditentukan akhirnya pada saat proses tendernya tentu masa pelaksanaannya akan melewati tahun anggaran. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian masa pemeliharaan untuk pekerjaan konstruksi ini ada batasan paling kurang untuk pekerjaan yang sifatnya permanen itu paling kurang 6 bulan. Yang non permanen atau semi permanen paling kurang 3 bulan. Nah, masa pemeliharaan ini di sana hitam putihnya adalah paling kurang. Nah, kalau PPK yang dibantu oleh tim teknis dalam masa pemeliharaan ini lebih dari 6 bulan, itu pertanyaan boleh apa tidak, Pak? Nah, bahasanya di sana kan paling kurang. Ya, biasanya kalau dulu kami masih di dalam masa pemeliharaan ini, ya lebih dari 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun pada saat kami di dalam. Ini untuk pekerjaan konstruksi. Nah, cara pembayarannya juga seperti itu. Ini termin atau berdasarkan output tergantung jenis kontraknya dan sistem perhitungan hasil pekerjaan. Nah, ini khusus untuk pekerjaan konstruksi, ini yang poin H ini termasuk pekerjaan yang dilakukan perhitungan itu yang terpasang atau material on-site. Ini harus didetailkan pada saat rancangan kontrak. Ini tentunya teman-teman tim teknis harus lebih tahu lebih dulu dari BPK-nya. Nanti bagaimana yang dihitung itu keseluruhan atau bagaimana atau yang terpasang dan berapa penilaian terhadap material onset. Nah, kemudian poin H untuk umur konstruksi itu sudah umum, biasanya langsung ditulis 10 gitu aja ya. Keketalan bangunan. Nah, apakah untuk pekerjaan konstruksi di dalam rancangan kontrak ini diberikan uang muka atau tidak? Makanya di sana tadi ini dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan tender oleh teman-teman Pokja dan dipakai sebagai dasar untuk menghitung apakah teman-teman penyedia jasa ini mau ikut tender karena di sini diberikan uang muka atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian ketentuan jaminan, ya, jaminan penawaran sampai dengan jaminan pemeliharaan tentunya nanti pada slide berikutnya ini ada ketentuan lebih lanjut. Kemudian ketentuan penyesuaian harga apakah ini diberikan atau tidak. Kemudian besaran denda. Nah, besaran denda pada poin M ini biasanya teman-teman dalam membuat rancangan kontrak kata-kata sebagian atau terhadap total ini kadang-kadang kata sambungnya atau ini tidak dihapus sehingga pada saat ada masalah ini terhadap sebagian atau terhadap total ya, ini kadang-kadang membingungkan. Nah, ini tolong penekanan-penekanan pada rancangan kontrak ini harus detail dan cermat sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari. Itu menurut lampiran 2 Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Kemudian keterkaitan subpenyedia atau subkon. Nah, ini kapan boleh disubkon, kapan tidak, harus tahu rambunya di sini. Seperti itu. Kemudian pilihan sengketa ini yang poin O, mudah-mudahan tidak ada permasalahan di kemudian hari karena ini sangat ribet dan menyita waktu, biaya dan sebagainya. Kemudian terkait uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan sertifikat garansi dan garing atau penyesuaian harga. Kita ambil pertama adalah uang muka. Dapatlah uang muka itu bahasanya dapat, tidak ada keharusan. Jadi dalam proses pembuatan rancangan kontrak itu ada yang diberikan uang muka, ada yang tidak diberikan uang muka karena regulasinya sesuai dengan lampiran 2 LKPP 12 itu dapat diberikan untuk apa? Untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Di antaranya yaitu mobilisasi barang, bahan,
material, peralatan, dan tenaga kerja. Jadi kalau ada mobilisasi poin A itu dapat diberikan, lah besarannya nanti setelah slide berikutnya. Kemudian uang muka tanda jadi kepada pemasok bahan, barang, material, peralatan. Jadi kegunaan uang muka adalah untuk A, B, dan pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan. Jadi dapat diberikan uang muka itu jika alasan A, B, C. Kalau tidak ada ini ya insya Allah dapatnya dihilangkan. Akhirnya dalam rancangan kontrak tidak ada uang muka. Nah ini akan mikir dua kali bagi teman-teman jasa konstruksi. Nawarnya tentunya tidak mepet, mungkin agak longgar. Mungkin itu. Kemudian slide berikutnya ini terkait besaran uang muka tadi kan. Dapat diberikan ini untuk usaha kecil, barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Jika memenuhi poin A, B, C tadi, maka diberikan maksimal 30. Apakah boleh Pak kurang dari 30? Boleh, 15 juga tidak masalah. Kemudian untuk jasa konsultansi dan usaha non kecil untuk barang, non kecil barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya itu diberikan maksimal 20%. Kemudian yang kontrak tahun jama atau multi-use itu maksimal dapat diberikan uang muka 15%. Nah, pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan. Jadi Bapak Ibu, rancangan kontrak harus dibuat sedemikian rupa, sedetail mungkin, sejelas mungkin, karena ini sudah diketahui para pihak pada saat proses tender karena masuk di dalam dokumen pemilihan. Jadi jangan sampai salah pilih. Contoh kemarin yang barusan kami alami, kami lihat di dalam dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi renovasi gedung, kontraknya itu lumsum. Jadi nanti akan ada kesulitan di kemudian hari kalau ada CCO penanganan pekerjaan. Contoh seperti itu. Kemudian jaminan pelaksanaan. Nah, terkait jaminan pelaksanaan itu Bapak Ibu, untuk pekerjaan yang nilainya di atas 200 juta itu untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Nah, ini adalah besaran jaminan pelaksanaan. Itu lingkapan 5% dari nilai kontrak itu jika penawarannya di atas 80% sampai dengan 100%. APS itu nilai jaminannya 5%. Kapan nilai jaminan 5% dari HPS? Jika teman-teman penyedia menawar pekerjaan itu nilainya 80% dari HPS. Khusus untuk pekerjaan terintegrasi itu dihitung dari nilai paku anggaran. Ini untuk jaminan pelaksanaannya. Nah, Bapak Ibu, terkait jaminan pemeliharaan. Itu tentunya kalau pekerjaan konstruksi itu ada jaminan pemeliharaan. Kemudian jasa lainnya yang memerlukan jaminan pemeliharaan. Nilainya adalah 5% dari nilai kontrak. Nah, apabila dikembalikan, itu dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan. Itu dikembalikan dan diganti menjadi kalau sudah selesai itu PAO dilakukan bila menerima uang retensi. Uang retensi itu ada ketentuannya di dalam dokumennya, kalau SDP-nya itu 5%. Seperti itu. Nah, khusus untuk ini sertifikat garansi itu menjamin kelaikan barang. Jadi kalau barang Bapak Ibu harus dilihat dulu barangnya apa, perlu nggak di situ ada jaminan kelaikan. Kemudian sertifikat garansi
diberikan terhadap kelaikan pengguna barang hingga jangka waktu dalam kontrak ini harus ditentukan dalam menyusun rancangan kontrak. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, dan lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian penerbit adalah oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen. Itu harus jelas pada saat menyusun rancangan kontrak. Kemudian berikutnya adalah jenis kontrak. Nah, ini tadi yang kami sampaikan menurut Perpres 12 tahun 2021 pada pasal 27 untuk jenis pengadaan barang dan jasa lainnya, itu jenis kontraknya itu yang terbaru adalah yang nomor 5, yang 1, 2, 3, 4 ini sudah Bapak Ibu ketahui semuanya. Mungkin ada yang baru adalah biaya plus imbalan. Nah, yang nomor 5 jenis kontrak biaya plus imbalan itu pada pekerjaan apa Pak? Nanti pada slide berikutnya kami jelaskan. Kemudian untuk jasa, ini pekerjaan konstruksi, ya, jasa konstruksi itu adalah lumsum, harga satuan, dan yang terakhir itu putar kunci dan biaya, ini biaya plus imbalan. Nanti pada slide berikutnya poin 4 dan poin 5 kami jelaskan. Kemudian pada jenis kontrak untuk jasa konsultansi non-konstruksi tetap lumsum, waktu penugasan, dan kontrak payung. Sedangkan yang jasa konsultansi non-konstruksi dulunya 3, sekarang menjadi 2, yaitu lumsum dan waktu penugasan. Itu menurut Perpres perubahan nomor 12 tahun 2021 pasal 27. Nah, ini yang terkait jenis kontrak. Pengertian putar kunci ini adalah membangun proyek tersebut secara lengkap sampai dengan selesai termasuk pemasangan perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. Ini jarang dipakai pada entitas yang sumber dananya APBN dan APBD. Kenapa? Nanti penyerapannya tidak sesuai dengan target atau tidak sesuai dengan schedule, yang ujung-ujungnya rapatnya nanti insya Allah harinya menjadi hari Senin, Seneni terus. Seperti itu kalau menggunakan jenis kontrak putar kunci. Sedangkan jenis kontrak biaya plus imbalan ini adalah penggunaannya pada penanganan keadaan darurat dengan nilai konstan bukan konstan ya, merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan prosentasi tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Nah, ini harus dituangkan di dalam rancangan kontraknya, harus jelas. Plus imbalan itu berapa, pada kondisi apa, dalam target pemenuhan pelaksanaan yang seberapa pada tahapannya, itu berikan tambahan atau imbalan. Itu harus jelas pada rancangan kontrak. Jadi tidak ditentukan kemudian setelah pelaksanaan berjalan, tidak harus di awal, pada penyusunan rancangan kontrak harus jelas. Nah, kemudian kalau jenis kontrak ini saya kira nggak ada yang baru, kita lanjutkan terkait jaminan. Nah, jaminan Bapak Ibu yang membantu sebagai tim teknis harus paham dengan jaminan-jaminan yang diserahkan oleh penyedia, khususnya pekerjaan atau jenis pengadaan yang membutuhkan jaminan. Misalkan di sini ketentuannya tidak bersyarat, mudah dicairkan, harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja. Ini pada saat menerima jaminan harus diklarifikasi ke penerbitnya, apakah betul jaminan itu mempunyai sifat yang seperti ini. Kalau tidak diklarifikasi keabsahan jaminan dan ada klausul paling lambat sekian hari dan seterusnya, itu biasanya di kemudian hari akan sulit. Tentunya pada saat menerima jaminan dari pihak pengguna, dalam hal ini BPK, harus mengklarifikasi. Kemudian bentuknya itu bisa
bank garansi atau surety bond yang tentunya ada institusi yang boleh atau yang memang punya kewenangan mengeluarkan surety bond. Nah, ini terkait penerbit jaminan. Bisa bank umum, perusahaan penjamin, perusahaan akumulasi, lembaga khusus, ekspor-impor yang memiliki izin usaha, penyertaan produk atau surety chip yang ada di OJK. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum menerapkan jaminan, itu harus dilihat dulu nanti jaminannya ke mana atau siapa penerbitnya. Kalau memang sudah dapat jaminan, harus di cross check apakah betul itu sudah masuk penerbit jaminan yang sudah legal menurut data OJK. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya tim teknis dalam membantu sebagian atau keseluruhan baik di BA, BPK maupun Pokja itu ada terkait jaminan, ada katanya yang tidak memerlukan jaminan. Jaminan pelaksanaan adalah aset penyedia yang sudah dikuasai oleh pengguna. Misalkan di situ ada ruko atau sebagian misalkan, kemudian purchasing jelas dan jasa konsultansi. Nah, ini akhir-akhir ini ada agak aneh kalau kami melihat bahwa dalam ketentuan pasal 30 yang tidak memerlukan jaminan itu salah satunya ada jasa konsultansi. Tapi dalam pelaksanaan ada yang masih meminta jaminan jaminan itu bukan pelaksanaan tapi jaminan pemeliharaan, ada seperti itu. Nah, kemudian terkait uang muka ya kita tadi sudah kami singgung bahwa uang muka adalah senilai uang yang ditagih. Kemudian pengembaliannya secara proporsional. Kemudian tahapan berikutnya untuk tim teknis adalah pada tahap persiapan pemilihan. Nah, ini pemilihan dan proses pemilihan ini enggak kami jelaskan ini karena ranahnya di Pokja. Mungkin hanya ada item penting yang perlu dibahas, yaitu pada saat review oleh UKPPJ atau pejabat pengadaan. Jadi fokusnya kami di dalam slide adalah yang ada review saja. Nah, ini terkait hasil review yang ada di Pokja yang sebelumnya persiapan pengadaannya ada di BPK, yaitu review dokumen persiapan terkait spesifikasi teknis, garing KAK dan gambar. Ini gambarnya ini jika ada, ini biasanya untuk pekerjaan konstruksi yang memerlukan gambar. Kemudian harga perkiraan sendiri itu biasanya ada review dari teman-teman Pokja karena harganya ada yang kemahalan karena dari EE menjadi OE atau HBS itu harga satuannya ada yang kemahalan, bahkan double PPN biasanya dianalisanya dikasih PPN setelah rekap ditambah PPN lagi double PPN itu biasanya seperti itu. Dan bahkan yang sering terjadi itu harga copy file, misalkan harga semen di Irian kemudian di copy file ke Jawa itu satu sak bisa 500.000 seperti itu. Kemudian terkait rancangan kontrak yang sudah kami sampaikan tadi, biasanya itu ada koreksi jenis kontrak pembayaran dan uang muka dan sebagainya. Di situ ada koreksi dari teman-teman Pokja. Kalau dokumen penganggaran insya Allah semuanya ada, cuma besarannya biasanya yang keliru. Apakah di situ ada ID, dalam ini insya Allah ada. Kemudian waktu penggunaan barang, ini seringkali kapan barang itu digunakan. Kemudian analisa pasar. Analisa pasar ini hitam putihnya ada, tapi tidak keseluruhan pekerjaan dilakukan analisa pasar. Sehingga sering terjadi gagal tender, tidak ada penyedia yang nawar. Nah, ini risikonya seperti ini kalau tidak dilakukan analisa pasar. Nah, khusus untuk pekerjaan konstruksi itu biasanya ditambahi GD. Ini menurut peraturan LPPD nomor 12 tahun 2021 pada lampiran 5 seperti ini. Kemudian berikutnya pelaksanaan kontrak. Nah, ini Bapak Ibu pada saat pelaksanaan kontrak ini yang sering terjadi permasalahan. Nah, pada permasalahan ini apa-apa saja yang ada keterlibatan dari
tim tim teknis, atau bahkan bila perlu jangan masuk di sini, di belakang, artinya membantunya dari belakang saja ya. Kita mulai Bapak Ibu, sebelum pelaksanaan kontrak itu ada namanya BAHP yang harus disampaikan dari teman-teman Pokja ke BPK, paling kurang itu memuat A sampai dengan K, itu BAHP-nya disampaikan lah. Setelah BAHP, apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang seringkali jarang dilakukan. Review hasil tender itu diterima atau ditolak. Ini sebagai pengganti BAM atau rapat persiapan penunjukan. Kalau di Perpres sebelumnya dan Perlem sebelumnya ada BAM atau rapat persiapan penunjukan. Nah, ini harus dilakukan review. Apa saja yang direview? Yang direview adalah berdasarkan dokumen BAHP yang tadi A sampai apa tadi? Nah, A sampai K ini. Kemudian yang direview itu adalah dokumen BAHP, bukan berdasarkan klarifikasi, verifikasi, pembuktian kepada peserta dan garing atau pihak lain. Jadi khusus dilakukan review BAHP ya tentunya dari teman-teman Pokja saja, tidak mencari informasi di luar dan sebagainya. Ini tahap pertama. Nah, bagaimana peran daripada tim teknis? Harus melihat BAHP-nya, apakah benar A sampai K yang dilakukan oleh Pokja itu pada saat review hasil tender, karena ini dapat ditolak atau diterima. Kalau tidak sesuai maka ditolak, kalau sudah sesuai maka diterima dan diterbitkan SPPBJ atau surat penunjukan pengadaan barang dan jasa. Nah, hal apa yang dapat ditolak oleh BPK? Nah, ini menurut Perlem 12 tahun 2021 lampiran 5 khususnya jasa konstruksi itu ada 3 hal. Jika dokumen pemilihannya ada ditemukan kesalahan, tidak sesuai dengan ketentuan perundangan atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh Perpres dan Perlem dan aturan perubahannya. Karena apa? Dalam dokumen pemilihan bisa salah mengambil. Karena dokumennya di situ dalam MDP, sekarang MDP bukan SDP lagi, itu banyak puluhan contoh atau puluhan MDP, puluhan model, jadi ngambilnya keliru. Nah, kalau di sini berarti bisa ditolak oleh BPK. Kemudian yang kedua, yang dapat ditolak adalah proses pelaksanaan pemilihan atau proses tender dalam menentukan syarat-syarat pemilihan di situ, ketentuan pemilihan, pelaksanaannya bagaimana, sesuai nggak evaluasinya. Yang ditentukan A, kemudian yang dievaluasi B. Tidak disyaratkan, tapi dievaluasi dan sebaliknya. Itu biasanya ya sering terjadi. Pokja juga manusia nggak luput dari keliru dan kekurang cermatan itu sering terjadi. Kemudian dalam dokumen penawaran dan data kualifikasi, pemenang dan garing atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di dalam dokumen pemilihan. Ini hati-hati pada saat tender yang waktunya mepet, biasanya ini waktunya terburu-buru, waktunya mepet, sehingga pada saat evaluasinya itu kadang-kadang kurang pas, kurang tepat, kurang cermat, itu kadang-kadang terjadi, itu dapat ditolak. Kemudian setelah diterima, tentunya harus segera diterbitkan SPPBJ. Nah, SPPBJ paling lambat 5 hari kerja setelah BPK menerima BAHP dari teman-teman Pokja. Nah, setelah diterbitkan SPPBJ, sebelum tanda tangan kontrak, maka harus dibahas jaminan pelaksanaannya. Nah, berapa persen dari nilai kontrak atau nilai HPS yang tadi sudah kami sampaikan di atas,
kapan terhadap HBS, kapan terhadap nilai kontrak. Terus masa berlakunya pelaksanaan itu mulai sejak sampai dengan PHO atau ST1 atau B1. Terus kemudian pengembalian jaminan pelaksanaan setelah pekerjaan dinyatakan 100%. Nah, ini detailnya juga ada di lampiran 5 jasa konstruksi peraturan LKPP nomor 12 terkait SPPBJ. Nah, kemudian setelah diterbitkan SPPBJ, maka ada namanya rapat persiapan penandatanganan kontrak. Itu paling sedikit dibahas adalah apabila ada perubahan waktu pelaksanaan yang melewati tahun anggaran. Ada atau tidak? Karena biasanya kalau poin A ini pada saat tendernya molor sehingga waktu pelaksanaannya akan melampaui tahun anggaran. Kemudian pada saat rapat pelaksanaan penandatanganan kontrak harus dokumen kontrak dan kelengkapannya apa saja. Kemudian kelengkapan rencana keselamatan konstruksi atau RKK-nya, kemudian rencana penandatanganan kontrak itu kapan. Nah, kemudian ini khusus yang poin F, poin E itu apabila nilai pagunya itu di atas 50 miliar itu ada rencana pemberian tenaga kerja praktek magang. Ini bila ada itu ada ketentuannya, tidak semua pekerjaan ada teman-teman praktek atau magang. Kemudian jaminan uang muka itu tentunya ketentuan bentuk isi dan waktu penyerahannya harus sudah diketahui pada saat penyusunan rancangan kontrak. Kemudian jaminan pelaksanaannya juga seperti itu dan asuransi bila ada yang diasuransikan. Kemudian hal-hal yang telah diklarifikasi dan koordinasi saat evaluasi penawaran itu apa saja. Kemudian, nah ini setelah rapat tentunya dilaksanakan penandatanganan kontrak paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ. Masa kontraknya sejak tanda tangan kontrak sampai dengan final handover atau P2 atau SP2. Nah, dalam hal ini Bapak harus cross check lagi A sampai E atau ini kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Yaitu pertama dilakukan setelah apakah di dalam DPA itu sudah ditetapkan maka dapat dilaksanakan penandatanganan kontrak. Kemudian BPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam data izin kualifikasi masih berlaku. Ya, ini ada ketentuan yang terakhir karena LPJK-nya menjadi LPJK di pusat, maka ada perpanjangan-perpanjangan terkait SPU dan sertifikat kompetensi. Itu kecuali ada surat edarannya ya, sebelumnya tidak ada, tapi sekarang karena LPJK-nya terpusat, maka ketentuan SPU dan SKK itu ada perpanjangan sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian apabila ada salah satu pernyataan tersebut tidak terpenuhi, maka penanganan kontrak dapat dilakukan, tentunya terkait poin B. Kemudian berikutnya poin E setelah diterbitkan SPPJ menyerahkan jaminan pelaksanaan tadi yang sudah kami sebut di atas. Kemudian poin F tidak diperkenakan mengubah substansi dokumen pembelian sampai dengan penandatanganan kontrak kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan. Nah, ini jika poin F ini ada kaitannya dengan yang pelaksanaan melebihi tahun anggaran itu hanya dikecualikan, mempersingkat ini diperbolehkan, lainnya tidak boleh. Kemudian menetapkan urutan hierarki. Nah, ini Bapak Ibu khususnya tim teknis harus paham betul poin H, hierarki itu apa, nanti setelah slide berikutnya. Kemudian pihak yang berwenang menandatangani kontrak. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan ini tidak lupa karena sudah ada aturan atau regulasi bahwa kontrak harus diinputkan pada SPSE. Nah,
Kemudian setelah tanda tangan kontrak, sebelum SPMK diterbitkan, menurut peraturan LKPP 12 tahun 2021 pada lampiran 5 jasa konstruksi, maka di sini ada ketentuan demikian. PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi pekerjaan ini khusus pekerjaan konstruksi jika dalam hal peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak dan dituangkan di dalam berita acara yang selanjutnya itu sebagai dasar untuk melakukan addendum kontrak. Nah, sama penyerahan personil. Penyerahan personil adalah pada saat setelah kontrak sebelum diterbitkan SPMK. Ini juga masih sama. Acuannya adalah regulasi peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 pada lampiran 5. Bukti sertifikat kompetensi itu sudah tidak dievaluasi oleh teman-teman Pokja, tapi Bapak Ibu yang jadi PPK dalam hal ini dibantu tim teknis harus menanyakan bukti sertifikat kompetensi yang disyaratkan pada saat tender, baik itu SKT maupun SKA. Ini harus ditanyakan. Dan poin 2, tanpa menghadirkan personil yang bersangkutan. Ini beda dengan regulasi sebelumnya. Sejak kapan? Ya sejak peraturan LKPP diterbitkan 11 Juni kalau nggak keliru itu dipergunakan di UPD baik yang sumbernya APBN, APBD. Karena apa? Ini turunnya juga agak terlambat, tanggalnya berapa, turunnya kapan, dilaksanakan di lapangan kapan. Ini kalau nggak keliru menurut keterangannya Kepala LKPP yang lama, Pak Sony ya, Pak Sony, Pak Roni, itu 11 Juni kalau nggak keliru tahun 2021. Kemudian melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan. Nah ini juga sering kali terlupakan, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang nilai besar, menengah, dan besar. Kecil karena cukup SKT ya, cukup 2 SKT gitu saja. Kemudian khusus nomor 4 tadi sudah kami singgung untuk pelaksanaan alih pengalaman atau keahlian di bidang konstruksi, ini yang ada kaitannya dengan jenis keahlian itu untuk pagu di atas 50 miliar. Ini ada transfer knowledge. Kemudian apabila penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat, maka PPK meminta penyedia untuk mengganti personil. Poin 5 ini karena baru, kalau penyedia tidak dapat menunjukkan sertifikat, maka di aturan poin 6 harus mengganti personil yang dalam jangka waktu mobilisasi sesuai dengan kesepakatan kapan harus dipenuhi, tidak langsung digugurkan atau langsung dibatalkan, tidak demikian, karena ini ada jeda waktu apabila tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat, karena sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat tender untuk kualifikasi kecil yang sampai dengan 15 miliar cuma 2 SKT, yaitu pelaksana dan K3. Itu biasanya ambil sana, ambil sini, pinjam sana, pinjam sini. Pada saat pelaksanaan itu jarang bisa menunjukkan lah. Kalau tidak dapat menunjukkan, tidak langsung gugur, tapi diberi kesempatan untuk mengganti personil yang bersertifikat sesuai dengan ketentuan sampai dengan batas waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan kapan. Nah, ini nanti kalau ada pertanyaan, kalau nggak bisa Pak, ya itu nanti dibuatkan berita acara seperti itu. Nah, setelah kontrak kemudian sudah dilakukan penyerahan lokasi dan
mobilisasi personil dari penyedia, maka diterbitkanlah SPMK sebagaimana format sudah tersedia di dalam lampiran 5 masuk di dalam SDP. Yang pertama adalah lingkup pekerjaan, tanggal mulai dan syarat pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan denda. Nah, ini dendanya tolong juga harus diperjelas. 1/1000 per hari dari nilai kontrak atau sebagian lain. Ini harus ataunya ini harus dipilih, bukan dibiarkan begini. Kalau 1/1000 per hari ini terhadap sebagian atau seluruhnya harus dipilih salah satu. Itu seperti itu. Kemudian setelah SPMK, nah ini tadi sudah kami bahas di depan, yaitu harus dilakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau BCM atau pre-award meeting. Ini harus diselenggarakan karena sudah diserahkan, sudah dimobilisasi. Ini peran tim teknis agak berkurang, sudah longgar karena lokasinya diserahkan ke penyedia. Kemudian dalam pelaksanaannya sudah ada konsultan supervisi yang ngawasi day to day. Ya, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu, nanti disampaikan ke BPK bahwa dalam pelaksanaan yang ada kaitannya dengan supervisi itu harus day to day, tidak seminggu sekali, tidak sebulan sekali. Ini pada pelaksanaan seperti itu kondisinya. Jadi ada supervisi tapi tidak tahu pekerjaan pada saat di akhir penyerahan. Nah, ada beberapa hal yang dibahas pada rapat persiapan. Adalah pertama adalah perawatan SMKK atau Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Itu ada nomor 1 RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi, dan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi. Dan nomor 3 ini apabila ada itu disyaratkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atau disingkat RKPL. Ini bila ada, ini biasanya pada pekerjaan-pekerjaan yang ada pencemaran. Kemudian rencana manajemen lalu lintas RMLL itu apabila ada, ini khususnya untuk pekerjaan yang berkaitan dengan jalan biasanya diminta. Kemudian rencana kerjanya kayak apa dan organisasinya kayak apa. Jadi Bapak harus tahu pada saat rapat pelaksanaan kontrak atau BCM waktunya 7 hari setelah SPMK itu paling lama, paling lambat. Kemudian tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaannya bagaimana dan jadwal pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu poin E kami tekankan, jadwal pelaksanaannya harus jelas dan harus disepakati bersama pada saat BCM. Kenapa ini perlu kami jelaskan, khususnya Bapak Ibu yang duduk di sana sebagai pelaku PPJ, karena pada saat tender jadwal pelaksanaan sudah tidak dikompetisikan, artinya meskipun tidak membuat pada saat tender tidak gugur. Jadi saat BCM jadwal pelaksanaannya harus detail dan harus disepakati. Kenapa? Karena pada saat pelaksanaan harus dapat dimonitor seberapa perkembangan kemajuan progres fisik. Kenapa? Karena ini dapat dipantau pada saat pemantauan pekerjaan, bahwa pekerjaan itu terlambat atau tidak terlambat. Harus ditetapkan di sini pada saat BCM. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perdebatan pada saat itu. Penanganan kontak kritis sudah jelas harus minimal minus lebih dari 10% dari target. Nah, kalau tidak dibuatkan jadwal, tidak disepakati, maka akan kesulitan untuk menerapkan kontrak kritis dan seterusnya. Kemudian hal-hal lain yang perlu dibahas. Ini terkait biasanya kalau pekerjaan konstruksi, ya termasuk kesiapan lahan, akses, dan seterusnya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang duduk sebagai tim teknis, bahwa pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak, maka harus dibuatkan berita acaranya. Nah ini
peran Bapak Ibu jangan masuk di teknisnya, tapi di berita acaranya ini jangan sampai hilang. Kalau ada permasalahan di kemudian hari, berita acara inilah yang dipakai untuk acuan. Nah, kemudian pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau BCM, maka PA KPA dapat membentuk pejabat atau panitia peneliti kontrak. Ini untuk apa sebetulnya? Sebetulnya pada saat nanti ada perubahan, ada adendum kontrak dari panitia peneliti kontrak inilah yang akan melaksanakan adendum beserta dokumen dan kelengkapan yang lainnya. Biasanya seperti itu. Yang sering dilaksanakan di APBN. Kalau APBD jarang biasanya ini. Mau tidak mau semuanya ya dilaksanakan atau dikasihkan tim teknis. Itu menurut lampiran 5 jasa konstruksi pada peraturan lembaga LKPP tahun 2021 nomornya. Nah, pada saat pelaksanaan, nah ini agak ringan sedikit pada saat pelaksanaan pekerjaan, karena pengukuran dan pemeriksaan itu nanti outputnya harus dituangkan di dalam berita acara. Kemudian rapat pemantauan, ini tim teknis itu istilahnya hanya memonitor, mencatat, dan membuatkan berita acara rapat pemantauan, baik itu mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Teknisnya para pihak yang terlibat di dalamnya. Ada BPK, ada konsultan pengawas, ada teman-teman pekerja konstruksi. Dalam hal ini dilakukan CM-nya atau pelaksananya. Nah, kemudian ada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis. Nah, tadi sudah kami sampaikan, jadwal pelaksanaan itu nanti arahnya ke sini. Kalau tidak dibuat, maka tidak akan bisa menetapkan kapan kontrak itu dikatakan kritis. Tidak akan dapat buka. Kemudian setelah pelaksanaan ada namanya pemberian kesempatan. Nah, pemberian kesempatan ini jika pada saat ini kemarin Debat Busir banyak yang memberikan dan banyak yang tidak memberikan kesempatan. Di akhir Desember, 31 Desember, fisik 95%. Nah, itu logikanya tidak diseratuskan, tapi diberi kesempatan perpanjangan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi rata-rata teman-teman ini diseratuskan. Ini bahaya, aturannya diberikan kesempatan. Dan berikutnya serah terima. Ini dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, yang terakhir, nah, tim teknis pada saat serah terima, apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah penyedia mengajukan bahwa pekerjaannya itu telah selesai pada saat serah terima atau PHO, maka itu ada surat permintaan masuk dari penyedia yang kemudian dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh konsultan pengawas. Nah, terhadap kesesuaian kriteria sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam kontrak. Itu kewajiban supervisi. Kemudian setelah dilakukan, maka konsultan supervisi dari hasil pemeriksaan itu dilaporkan kepada PPK. Dan tentunya PPK akan menandatangani berita acara PAO atau ST1 atau penyerahan pertama. Kemudian setelah itu, setelah selesai, dibayarkan 95 atau 100, nah itu tergantung di dalam rancangan kontrak. Kalau dibayar 100%, maka ada jaminan pemeliharaan sebesar 5%. Kalau dibayar 90%, maka ada retensi 5% selama pemeliharaan. Nah, kemudian ini tadi sudah kami sampaikan pada slide sebelumnya, masa pemeliharaan paling singkat adalah 6 bulan untuk pekerjaan yang permanen, sedangkan yang semi permanen adalah 3 bulan. Ini bahasanya adalah paling kurang, paling singkat. Nah, paling singkat, kalau Bapak Ibu kepingin aman, ya jangan 6 bulan, lebih dari 6 bulan. Nah, kemudian setelah PHO dengan masa pemeliharaan bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, maka setelah selesai, maka penyedia meminta penyerahan kedua secara tertulis untuk penyerahan akhir atau PHO
final handover atau ST2. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya terima kasih, dan nanti selanjutnya dilakukan sesi sharing, pembahasan, atau tanya jawab, atau yang lain. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukadi bisa minum dulu, Pak. Ya. Biar tidak batuk-batuk. Ya, terima kasih, Mbak. Baik, Bapak Ibu, kita ke sesi tanya jawab. Saya akan mendahulukan pertanyaan yang di Slido yang sudah masuk. Nanti jika Bapak Ibu mau bertanya langsung, bisa langsung raise hand, nanti akan kami nyalakan audionya. Nanti di sesi tanya jawab, Pak Sukadi akan didampingi oleh Pak Suwarno. Pertanyaan pertama, Pak Sukadi, dari Pak Sutikno. Pertanyaannya, apakah staf admin PPTK diperbolehkan merangkap sebagai tim teknis? Silakan Pak Kadi. Oke, terima kasih. Dari Pak Tikno kami mencoba menjawab apakah staf admin PPTK diperbolehkan merangkap. Dalam ketentuannya tidak diatur perangkap boleh atau tidak, yang penting dari unsur KLPD. Itu yang dari Pak Sutikno. Kemudian, Anonimus. Pak Warno mungkin ada tambahan, Pak? Pak Warno, barangkali ditambahkan. Langsung aja, udah. Tambah. Oh, baik. Mungkin dari Pak Sutikno masih ada yang mau ditanyakan, Pak? Oh, baik. Kita di skip dulu ya, Pak Sutikno. Nanti kalau ada tambahan mungkin bisa di chat Zoom atau diketik lagi di Slido ya, Pak. Karena suara tidak terdengar di kami. Mohon maaf. Baik, pertanyaan kedua dari Anonymous. Mohon dapat dijelaskan perbedaan PA menetapkan tim teknis, PPK menetapkan tim dukung, tim ahli atau tenaga ahli. Silakan Pak Sukadi. Baik, dari Bapak Ibu yang Anonymous, mohon dijelaskan perbedaan terkait penetapan tim teknis. Memang sesuai dengan ketentuannya dalam Perlem, PA menetapkan tim teknis. Ini dalam hal dapat dibentuk ya. Kemudian PPK apabila dipandang perlu juga dapat, bahasanya dapat menetapkan tim pendukung. Ini terkait administrasi tim pendukung. Sedangkan tim ahli atau tenaga ahli, jika PPK dirasa perlu, maka dapat sesuai dengan kebutuhannya sebagai bahan masukan untuk memutuskan sesuatu. Itu tentunya menetapkan tim ahli. Jadi yang tahu kebutuhannya tim ahli, tenaga ahli, atau tim pendukung adalah PPK sesuai dengan kompleksitas pekerjaannya. Kalau pekerjaannya misalkan dengan tingkat risiko tinggi, kemudian PPK-nya kompetensinya tidak di situ, bahkan basicnya tidak di situ. Kita ambil contoh teman-teman yang di kesehatan, basicnya kan kesehatan, ada yang dokter, ada yang analis, ada yang apoteker. Sebagai PPK konstruksi yang membangun gedung sampai 8 lantai. Yaitu kalau menurut kami kata-kata dapat itu ya harus dilaksanakan karena sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. Bila perlu ya ngambil tim atau tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya, misalkan pekerjaan konstruksi sampai 8 lantai. Sedangkan tim teknis yang dibentuk oleh PA yaitu membantu secara keseluruhan, karena di situ bahasanya
sebagian atau keseluruhan, tergantung SK-nya, tergantung perintahnya. Itu yang dari Anonymous yang kedua, Mbak. Anonymous yang pertama ya. Ya, bisa langsung ke pertanyaan kedua, Pak. Kayaknya soalnya ini berkaitan. Ya. Penetapannya dalam bentuk apa, termasuk besaran honorariumnya bagaimana? Kalau penetapannya dalam bentuk SK, kalau besaran honorariumnya sesuai dengan kemampuan keuangan ya, nggak ada ketentuan. Karena saya melihat di dalam peraturan, baik itu perhub itu beda-beda. Kalau melihat besaran lah, saya nanti minta tolong dibantu ini dari Pak Warno, besaran honorarium kalau yang diterbitkan Perpres 33 itu saya nggak detail itu berapa. Itu kami mohon dibantu Pak Warno dari Anonymous kedua terkait besaran honorarium. Demikian Bang Bi. Baik, mungkin Pak Suwarno ada tambahan Pak? Oke, makasih. Jadi kaitan dengan honor, kalau di APBN kan ada SPK-nya itu ya, dari Kemenq itu, Permenq-nya. Standar biaya umum, standar biaya khusus. Nah, memang ada di Perpres 33 itu kalau tim ahli konteksnya, misalnya tim ahli itu membantu PPK dalam hal minta second opinion untuk progres fisik guna pembayaran termin misalnya. Itu kan tidak terus-menerus tim ahli itu. Nah, ketika nggak terus-menerus, bisa saja Bapak Ibu meng-hire dengan honor sebagai narasumber. Tergantung nanti kebutuhannya di lapangan seperti apa. Bagi teman-teman yang memang tidak ahli, tadi disampaikan Pak Kati, misalnya rumah sakit, PPK-nya dokter, ya sudah ada MK sebenarnya, ada MK atau konsultan pengawasnya. Tapi apabila dirasa perlu membentuk tim ahli tadi, tapi kerjanya tidak terus-menerus, saya bilang misalnya konstruksi ya, bangun rumah sakit, PPK-nya dokter, sudah ada konsultan pengawas atau MK-nya di situ, manajemen konstruksinya. Tapi sebagai second opinion, bisa saja PPK menetapkan tim ahli tadi. Dalam rangka apa? Pada saat permohonan progres termin katakanlah 50%, atau pada saat PHU, pada saat berita acara serah terima pertama. Loh, kalau begitu tumpang tindih dong dengan apa? Dengan tugasnya pengawas sama MK. Ya, ini dalam konteks kehati-hatian, dalam konteks itu supaya minta pendapat yang lain. Sebab kalau orang nggak ahli, sama dengan saya pengalaman, sering saya bilang pengadaan mobil Bronto. 1 unit mobil itu 28 miliar. Saya kan nggak ahli. Loh, sudah ada konsultan pengawasnya. Saya gunakan waktu itu Surveyor Indonesia sebagai konsultan pengawas. Tapi saya tidak percaya begitu saja. Saya gunakan juga orang ITS sebagai second opinion. Benar nggak ini mobil ini sesuai spek? Kalau pengawas bilang, oh sudah sesuai. Tapi karena saya nggak ahli, saya minta pendapat yang kedua selaku tim teknis saya atau tim ahli saya. Pada saat itu merangkap ya. Itu ITS, oh ya sudah sesuai, bayar kalau. Sama tadi saya memberikan gambar, kalau seorang dokter ada bangun rumah sakit, PPK background-nya dokter, sudah ada pengawasnya atau konsultan manajemen konstruksinya salah satu ya. Lalu mau P1, tolong dicek kebenaran P1 ini misalnya. Itu boleh saja menggunakan tim ahli di situ. Karena tadi second opinion, soalnya orang ketika ragu, sesuatu kalau ragu jangan diterusin gitu maksudnya. Aku jangan-jangan ragu misalnya, jangan diterusin. Ada kesempatan untuk minta masukan ke tim ahli. Itu kalau yang nanganin tidak pada tusi sehari-harinya seperti itu. Tapi kalau PU misalnya, ya PU nggak perlu. Karena memang tusi PU tiap harinya di situ. Yang diperlukan tim ahli tadi,
ketika tidak dalam posisi tugas pokok fungsi. Tusinya dokter kan nyuntik orang. Tidak bangun kan. Nah, ketika bangun, sudah ada konselor pengawas, nggak apa-apa. Tapi pada akhir, saya bener nggak progres ini? Jangan-jangan saya dibuji, bisa jadi ada perasaan seperti itu. Nah, silahkan hire orang ahli, honornya bisa, katakanlah kalau dia butuh 2 hari, ya berarti kalau honor narasumber orang jam, hitung aja, dianggap misalnya 1 harinya 6 jam misalnya, besoknya berarti 12, kalau 12 kali 1,5 berarti 30 juta. Itu hire yang memang orang-orang ahli betul. Sama tadi saya sampaikan, ketika saya pengadaan beruntung, sudah saya hire surveyor Indonesia yang selaku konsultan pengawasnya, tapi saya minta pendapat, semacam second opinion, ben podo amani. Nah, ini pengalaman juga. Seperti itu biasanya oleh BPK dimasalahkan. Tinggal bagaimana kita berargumen. Sama ketika saya ada konsulan pengawas di pengadaan mobil Bronto itu, saya gunakan tim ahli ya. Dimasalahkan, loh sudah ada pengawas kok ini. Nah, saya bilang argumennya, itu boleh saja diperpes, karena saya nggak ahli. Itu saya buat second opinion. Sing penting, ketika orang nggak ahli, hire orang ahli. Itu aja, Pak. Makasih. Baik, Pak Suwarno. Terima kasih. Ini Pak Fandi sudah raise hand. Bisa dinyalakan mungkin audio dan videonya, Pak. Ya, terima kasih. Terdengar dengan jelas suaranya. Terdengar, Pak. Monggo silakan. Ya, mohon izin tadi nama belum saya ketik, jadi masih ada yang mau tadi melanjutkan yang pertanyaan tadi. Oke. Terkait dengan Perpres nomor 12 tahun 2021, bahwa memang PA itu kan bisa menetapkan tim teknis, sedangkan PPK bisa menetapkan tim pendukung, tim ahli. Yang kami maksudkan bahwa unsur-unsur dari tim teknis dari PA dan unsur-unsur tim pendukung ini apakah bisa double atau memang harus di luar konteks SKPD yang terkait. Karena pertama memang kalau sifatnya bangun, misalkan pembangunan, kita nggak bisa secara teknis bisa dari luar gitu. Apakah memang harus dari luar, apakah bisa juga dari internalnya SKPD yang terkait. Kemudian yang kedua, terkait dengan penetapannya, tadi disebutkan diterbitkan SK. Nah, itu SK dalam bentuk SK direktur atau bagaimana? Kemudian yang ketiga, perlu kami sampaikan bahwa terkait besaran honorariumnya. Ini di SBU kami, ini tidak muncul angka terkait dengan tim teknis itu berapa, tim pendukung itu berapa, itu nggak muncul di standar biaya umum di Pemkab kami. Nah, ketika itu melibatkan dari luar, oke, kita pakai standar upah dari Permenq atau Perpres 33 misalkan. Tapi kalau dari internal apakah dipersamakan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fandi. Silakan Pak Sukadi dahulu. Terima kasih Mbak. Pak siapa tadi Mbak? Pak Fandi Pak dari Rumah Sakit Sosodoro. Pak Andi dari Rumah Sakit Sosodoro, bahwa terkait tim teknis itu dibentuk oleh PA dari unsur KLPD, artinya dari OPD yang bersangkutan. Tetapi kalau untuk tim ahli atau tenaga ahli itu bisa dari luar, dari OPD yang bersangkutan atau dari asosiasi yang sebagai tenaga ahli. Terkait SK, untuk SK tim, ya tentunya di mana yang menerbitkan adalah PA. Nah, dalam entitas atau dalam OPD yang ditunjuk sebagai PA itu siapa? Ya itulah yang menerbitkan SK untuk tim teknis. Kemudian untuk honorariumnya tadi untuk tim teknis
memang standarnya atau besarannya mestinya ada di dalam DPA, karena dalam perencanaannya itu dibutuhkan atau tidak tentunya harus mengikuti besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu kalau di provinsi itu ada namanya pergub atau perbubnya, itu ada besarannya berapa. Kalau di daerah ya mungkin di peraturan bupati atau wali kota. Sedangkan tenaga ahli atau tim ahli yang dari luar tadi sudah disampaikan oleh Pak Warno, besarannya ya tergantung orang bulan atau kehadiran atau sebagai tenaga ahli di bidang apa. Jadi besarannya tadi bisa mengacu ke Permenkyu atau peraturan yang ada. Kalau di peraturan gubernur itu ada, kalau tenaga ahli itu per jam ada, per kehadiran itu ada, seperti itu dari kami, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Suwarno ada tambahan, Pak? Jadi yang nanya dari mana, Mbak? Dari Rumah Sakit Sosodoro Bojonegoro. Oh gitu. Jadi gini, karena rumah sakit mungkin sama dengan Pak Hadi saya. Tim teknis itu dari internalnya. Taruhlah kalau rumah sakit itu berarti rumah sakit itu minta ke PU-nya Bojonegoro gitu loh. Jadi saya ambil langsung ke praktek lapangannya ya. Jadi kalau rumah sakit itu membangun bentuk tim teknis, syarat tim teknis harus dari KLBD. Berarti ibu bapak yang di rumah sakit tadi minta ke PU kalau mau bangun rumah sakit sebagai tim teknis. Nah, itu yang menetapkan PA. Sedangkan tim ahli yang menetapkan itu PPK, boleh tadi itu dari konsultan perorangan atau dari perguruan tinggi, itu sebagai tim ahli. Untuk membantu apa? Kalau yang tim teknis tadi membantu PA dalam merencanakan awal, ya, AAK dan lain sebagainya dibantu tim teknis. Terus skenario-nya proyek ini mau dikemanakan, mau dibuat multi-years, anggaran taruhlah 100 miliar, itu dibantu tim teknis. Itu masih ranah kebijakan oleh PA. Tapi ketika tim ahli atau tenaga ahli perorangan tadi, itu ranahnya sudah ke PPK. Nah, PPK itu nanti yang membentuk dari tenaga ahli tadi. Itu jadi tambahan di situ, bedakan antara tim teknis dan tenaga ahli atau tim ahli. Nah, implementasinya tadi cuman honor kalau di daerah tidak ada SBU di SBK-nya, secara proporsional aja lah, dicoba konsultasikan dengan, saya nggak tahu pakai BLUT apa pakai APBD. Kalau pakai BLUT, dana BLUT-nya rumah sakit kan cukup direksi yang meng-SK-kan, SK dari direksi, direkturnya. Itu kan tidak termasuk dalam standar-standar di Perpres itu, Perpres 33. Coba itu dikonsultasikan aja lah di internal kaitan dengan honor. Makasih. Baik, terima kasih Pak Warno. Pak Fandi, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, mohon izin mungkin sedikit tambahan. Memang di SPO kami tidak muncul lah Pak terkait besaran tadi. Sumber dana memang kita bisa kelola dari BLUD. Mohon izin seperti yang webinar sebelumnya kami ikuti, yang saat itu terkait Pak Alkaf ya. Kalau misalkan ada contoh terkait entah itu SK penetapan tim-tim tadi, bisa dibantu untuk di-share-kan untuk kami pelajari, karena mohon izin karena kami juga PPK baru, kami perlu belajar lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk contoh-contohnya nanti mungkin bisa dibantu oleh Pak Sukadi ya Pak? Kalau terkait SK dan sebagainya, karena kami sudah di luar Mbak, kami tidak berani. Oh ya, baik. Yang di dalam kan sekarang masih Pak Warno, mohon izin kalau Pak Warno berkenan. Oke. Baik, nanti saya sampaikan ke Pak Warno dulu. Ya. Untuk contoh-contohnya nanti. Baik Bapak Ibu, ini di Slido masih kosong.
Mungkin ada yang ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand. Baik Pak, Pak Sukadi mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan Pak di kelas ini? Ya, ini ya mancing teman-teman, barangkali nanti ada yang perlu didiskusikan terkait pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan jaminan pemeliharaan. Nah, ini kadang-kadang ada agak lucu ya, saya dengar konsultan itu diminta jaminan pemeliharaan. Nah, ini kira-kira konsultan itu memelihara apa ya? Ini mungkin apakah di teman-teman ada yang punya kasus seperti ini kira-kira? Mohon masukan nanti sebagai bahan diskusi kita di sini. Yang pertama. Silakan Bapak Ibu. Oh, Pak Fandi lagi, monggo. Mohon izin Bapak, di luar konteks yang tadi Pak Sukadi tadi sampaikan, mumpung saya ingat ini terkait dengan swaklola, itu kan kalau tidak salah ada tiga tim, ada perencana, ada pengawas, ada tim apa itu. Nah itu mungkin mohon izin secara tekniknya bisa dijelaskan dari masing-masing tiga tim itu secara garis besarnya lah itu apa tugasnya seperti apa. Kalau misalkan ada, sekali lagi mohon izin kalau ada contohnya dari penetapan dari masing-masing tim itu bisa juga di-sharekan. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, silakan Pak Sukadi. Ya, Pak, masih dari Pak Endi ya? Pak Fandi, Pak. Pak Fandi, iya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Fandi. Mungkin saya berikan masukan terkait ini yang sudah umum saja, nanti detailnya bisa ditambahkan oleh Pak Warno. Ya, ini terkait swaklola. Memang swaklola itu enak diucapkan, sebetulnya tapi administrasinya ribet. Ya, dari sisi administrasi nanti bisa ditambahkan Pak Warno ya. Itu sebetulnya ada tim namanya tim perencana, ada tim pelaksana, dan ada tim pengawas. Lah, jujur saja di UPD apakah ada ketiga tim itu atau satu sebagai Superman? Karena fungsinya beda-beda. Fungsi perencana ya tentunya melaksanakan perencanaan, membuat planning, membuat schedule, kapan dilaksanakan, mulai kapan, selesainya kapan, kemudian diterimakan kapan, itu perencanaan. Tapi dalam pelaksanaan nanti eksekusinya adalah tim pelaksana yang melaksanakan dari yang sudah direncanakan itu, mulai tahapannya sampai penyelesaian, kemudian diserahkan kapan. Nah, kemudian tim pengawas adalah fungsi kontrol. Nah, fungsi kontrol apakah sudah benar pelaksanaannya itu. Nah, ini sebetulnya rasanya kayak jeruk makan jeruk ya. Teman memeriksa teman gitu, padahal tidak. Hanya mengingatkan apakah sudah benar bahwa pelaksanaan itu sudah sesuai dengan ketentuan. Misalkan di dalam pelaksanaan itu tidak menutup kemungkinan ada tenaga ahli dari luar, ada pekerja dari luar. Nah, itu standar billing rate-nya apakah sudah sesuai. Misalkan kalau tenaga ahli yang punya SKA dalam ketentuan Kepmen PU 895 itu sudah ada ketentuan kalau setahun tenaga ahli yang pengalaman 1 tahun sesuai dengan SKA-nya biliknya sekian. Nah, itu fungsi kontrol sebetulnya supaya nanti tidak terjadi permasalahan di kemudian hari kelebihan bayar lah. Dalam pelaksanaan swaklola yang kami pertanyakan dulu adalah apakah sudah ada ketiga tim itu Pak Pandi. Sementara yang dapat kami berikan masukan nanti biar didetailkan oleh Pak Warno karena yang beliaunya masih aktif di dalam, jadi lebih detail lagi. Mungkin itu Pak Andi. Terima kasih. Oke ya Pak. Silakan Pak Warno. Ya. Jadi tadi ke swaklola ini ya. Nggak apa-apa, sepintas saja tadi sudah disampaikan Pak Gadi. Tugasnya masing-masing tim perencana. Sekarang diganti namanya Pak. Dulu sebelum Perpres 16 ini masih Perpres 54 itu namanya tim perencana. Sekarang diganti tim persiapan. Jadi ada 3 tim, ada tim persiapan, ada tim pelaksana, ada tim pengawas.
Tim persiapan tugasnya apa? Bikin RAB, bikin KAK, di situ. Terus pelaksana ya melaksanakan dari RAB tadi. Ngawasi ya ngawasi, intinya di situ. Cuman ribet Pak. Saya kalau boleh itu nggak milih swaklola. Tapi kalau pemeliharaan ya harus terpaksa swaklola. Pemeliharaan jalan, booking jalan itu saya swaklola memang. Karena itu insidental. Tapi kalau memang udah targetnya jelas, karuan melalui penelitian. Ini betul Pak Kadi tadi disampaikan, swaklola itu ribet. Kalau misalnya tidak dalam rutinitas, saya lebih condong melalui penelitian. Itu Pak, makasih. Baik, Pak Fandi mungkin ada lagi? Bisa langsung dinyalakan audionya Pak. Iya, terima kasih. Apakah sifatnya untuk 3 tim terkait dengan swaklola tadi itu wajib, Bapak? Oh iya. Secara aturan. Iya, jadi secara aturan itu memang harus membentuk 3 tim tadi. Di Perlem 3 itu ada ya, Perlem 3 2021 tentang swaklola itu ada. Coba dibaca detail di situ. Nah, cuman misalnya kekurangan tenaga, tim persiapan itu bisa juga merangkap sebagai tim pelaksana. Kalau kekurangan tenaga. Tapi harus ada tim itu. Oh, iya. Ya, kami baca lebih detail di Perlem 3 ya. Perlem LKPP, Peraturan Lembaga LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang swaklola. Oke, siap Pak. Ya. Oke, siap Pak. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Fandi. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung raise hand. Jika tidak, akan kami akhiri kelas daringnya sampai pukul 11 ini. Karena di chat Zoom maupun di Slido sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin Pak Sukadi atau Pak Suwarno dahulu yang bisa memberikan resume kelas daring hari ini, Pak. Monggo silakan, Pak. Pak Kadi dulu aja. Silakan Pak Sukadi. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum berakhir dapat kami simpulkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi ini, yaitu Bapak Ibu dalam melaksanakan PBJ tentunya harus melalui tahapan sesuai dengan tahapan pengadaan barang jasa, yaitu harus ada perencanaan, persiapan, kemudian persiapan pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Dan ketentuannya semuanya ada di Perlem 12 tahun 2021. Jadi Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas tentunya harus mengacu regulasi yang sudah ada. Jangan katanya teman, jangan katanya siapa, tapi pergunakan atau kedepankanlah regulasi yang sudah ada supaya aman kita semua, dan semoga Bapak Ibu tidak ada permasalahan di kemudian hari. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dalam diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadi. Silakan Pak Suwarno. Ya, terima kasih. Jadi menambah dari Pak Kadi tadi, memang kaitan dengan materi ini peran tim teknis. Peran tim teknis, saya tadi menyampaikan bahwa memang tim teknis itu membantu PA. Nah, tim ahli atau tenaga ahli membantu PPK. Dalam hal konteksnya itu tenaga ahli, tolong Bapak Ibu ketika tidak ahli, jangan pura-pura ahli, biar tidak bermasalah di kemudian hari. Ketika nggak ahli, hire orang ahli, ya tapi dibayar, dikasih honor. Nah, itu dari saya, closing statement kaitan dengan kegiatan ini. Kalau misalnya suatu saat lebih detail tentang strategi, biar tidak ada persoalan hukum, mungkin tanggal berapa Mbak ya? Saya dikasih materi itu ya? Bapak tanggal 25 Februari. 25 ini depan, ya? Pak. Ya, Pak. Nah, minggu depan kita coba, saya ngupas strategi supaya terhindar dari persoalan hukum. Itu mungkin bisa bermanfaat, baik Pokja maupun PPK atau PPTK. Yang kadang-kadang PPTK kalau di daerah itu diulek-ulek.
biar tidak ada persoalan di kemudian hari. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukadi dan Pak Suwarno yang hari ini bersedia mendampingi sampai kelas berakhir. Bapak Ibu, untuk rekaman kelas daring sertifikat akan kami share jika sudah selesai kurang lebih 1 minggu. Nanti kami akan infokan di WA Group. Jadi Bapak Ibu mohon untuk tidak meninggalkan WA Group dahulu. Nanti jika sudah dibubarkan WA Grupnya, Bapak Ibu bisa bergabung di grup Telegram yang berisi alumni pelatihan IAP DPD Jatim. Dan juga ada beberapa narsum PBJ yang sudah bergabung yang akan saling informasi terkait pengadaan barang jasa. Saya atas nama moderator, mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam kelas daring hari ini. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Mbak Neno sebagai pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada Bapak Sukadi, Bapak Suwarno, Mbak Opi, juga Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dan aktif selama kelas berlangsung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya seluruh rangkaian kegiatan telah kita lalui bersama. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat, kebaikan untuk kita semua, menjadi ladang pahala dan amal jariah bagi Bapak Sukadi dan Bapak Suwarno. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sukadi dan Bapak Suwarno, Bapak Ibu sahabat pengadaan dimanapun berada, juga rekan-rekan admin yang telah membersamai kelas hari ini. Sebelum kelas daring berakhir, kita sambung dengan tangkap layar bersama. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Atas nama panitia dan penyelenggara kami mohon maaf dan dimaafkan jika selama pelaksanaan ada yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Kelas kami cukupkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pengadaan.